Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu Siti Nurmauna selaku penguji. Kemudian selamat datang Bapak Muh Samsul Anwar sebagai mentor. Mari kita awali eh, seminar pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk Mas Fathur Rohim selaku prasaran, silahkan langsung menyampaikan eh, prasarannya selama kurang lebih 7 menit, nggih, Mas. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Nggih. Untuk selanjutnya nanti kami mintakan kepada Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silahkan. Ibu izin untuk share screen-nya, Bu. Nggih. Semangat Mas Fatur Rahim. Bismillah. Bismillah. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rohim, Waalaikumsalam. peserta Lasar CPNS Angkatan 8, dari kelompok 2, lahir di Brebes 4 Mei 1994, untuk jabatan penghulu alih pertama dari KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Adapun rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyebaran Informasi Layanan dan Bimbingan Nikah atau rujuk melalui media digital di KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Nah, adapun latar belakang dari itu, sebagai aparatur sipil negara memiliki fungsi penting dalam pemerintahan dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, terutama dalam pelayanan dan bimbingan perkawinan di KUA, terdapat permasalahan terkait kurangnya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Solusinya adalah dengan memanfaatkan media informasi digital sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif dan efisien. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama itu mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu berakhlak. Yang kedua, mampu mengoptimalkan layanan dan bimbingan nikah atau rujuk di KUA unit kerja. Yang ketiga, rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat digunakan oleh stakeholder di KUA untuk dapat lebih optimal dalam memberikan layanan dan bimbingan nikah atau rujuk pada masyarakat. Yang keempat, rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan nikah rujuk di KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Untuk ruang lingkupnya sendiri, dari rancangan aktualisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan informasi nikah atau rujuk yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagai upaya dalam peningkatan layanan di KUA. Ini untuk KUA Tegal Timur yang terletak di Jalan Nakula nomor 21 Kenjambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang berada dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan Tegal Timur. Adapun kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tegal Timur terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kenjambon, Mangkun Kusuman, Itaragen, Panggung, dan Serelok. Visi dan misi KUA Kecamatan Tegal Timur, yang pertama itu visinya Kementerian Agama yang profesional, andal, dan membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dan misinya meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama, dan kerukunan dan umat beragama. Yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan mudah dan merata. Dan yang keempat, menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, untuk identifikasi isu yang terdapat di KUA Tegal Timur, yang pertama itu ada terkait penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah atau rujuk yang belum optimal di KUA Kecamatan Tegal Timur. Yang kedua, pencatatan pendaftaran
pernikahan masih menggunakan cara manual di KUA Kecamatan Tegal Timur. Yang ketiga, kurangnya media edukasi pada bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tegal Timur. Yang keempat, yaitu nikah, arsip nikah yang belum terdigitalisasi. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Tegal Timur. Nah, dari kelima isu tersebut, mencari analisis isu dengan metode APKL. Yang pertama itu yang pertama tentang penyebaran informasi, dilihat dari penilaian metode APKL dinilai dari aktualnya, problematiknya, kelayakan, dan kelayakannya akhirnya terpilih 3 besar, yaitu nomor 1, penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah rujuk yang belum optimal di KUA Kecamatan Tegal Timur. Pencatatan pendaftaran pernikahan masih menggunakan cara manual di KUA Kecamatan Tegal Timur, dan kurangnya media edukasi pada bimbingan pranikah di Kecamatan Tegal Timur. Nah, setelah mendapat 3 isu yang menggunakan metode AVKL tersebut, nah kemudian dikerucutkan lagi dengan menggunakan metode USG terkait urgensi, serius, dan growth-nya. Dari ketiga itu akhirnya terpilih isu yang mau diangkat, yaitu penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah rujuk yang belum optimal di KUA Kecamatan Tegal Timur. Adapun isu yang diangkat terkait permasalahan yang ada, yang pertama itu dari diagram Hisbon, yaitu dari mennya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan dan bimbingan nikah dan rujuk. Yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi dalam penyebaran oleh pegawai KUA, yang materialnya terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada, contohnya videotron. Yang ketiga, metode layanan bimbingan nikah atau rujuk masih menggunakan cara lama atau manual atau konvensional. Dan kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang belum menunjang aktivitas kerja. Untuk Meliu sendiri, yang pertama itu kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup kerja. Yang kedua, kurangnya pelatihan penggunaan teknologi bagi pegawai. Nah, adapun gagasan untuk pemecahan masalah tersebut, yang pertama itu merancang media penyebaran informasi layanan video dengan menggunakan Instagram, TikTok, dan Videotron. Yang kedua, mengorganisasi panduan layanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Yang ketiga, membuat dan mengaktifkan kembali media informasi layanan yang di KUA. Yang keempat, sosialisasi media informasi layanan KUA pada pengunjung. Yang kelima, evaluasi penggunaan media. Adapun langkah-langkah kegiatan yang pertama itu tentang merancang media penyebaran informasi layanan dengan menggunakan Instagram, TikTok, dan Videotron. Tahapannya sendiri, yang pertama itu berdiskusi dengan atasan dan rekan kerja. Dua, menentukan isi konten yang akan ditampilkan. Tiga, mendapatkan persetujuan terkait isi konten dari atasan dan rekan kerja. Yang kegiatan kedua itu mengorganisasi layanan bimbingan nikah dan rujuk, mencari referensi terkait panduan terbaru sesuai dengan PMA. Yang kedua itu mencatat informasi panduan layanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Nah, kegiatan yang ketiga itu membuat dan mengaktifkan kembali media informasi layanan di KUA. Membuat akun media sosial TikTok, membuat akun media sosial Instagram, dan mengaktifkan kembali Videotron yang ada di KUA. Kegiatan yang keempat adalah sosialisasi informasi layanan KUA pada pengunjung. Yang pertama itu tahapannya menjelaskan ke pengunjung terkait media informasi yang ada di KUA. Yang kedua, memberikan penjelasan cara penggunaan informasi yang ada. Nah, yang terakhir itu kegiatan evaluasi penggunaan media. Yang pertama itu melakukan evaluasi akan masukan dan kritikan dari pengunjung, memperbaiki media informasi layanan yang dirasa kurang secara trial error. Yang ketiga, terus meningkatkan penggunaan media informasi pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah, untuk jadwal kegiatan sendiri, untuk kegiatan yang pertama itu dilakukan dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus 2025. Untuk kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Agustus 2025. Yang kegiatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2025. Nah, untuk kegiatan keempat dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 12 September 2025, dan yang terakhir tanggal 15 sampai 18 September 2025. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mas Fathur Rohim. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Mintor untuk memberikan penguatan kurang lebih 5 menit. Monggo Pak, dipersilakan. Bapak Muh Samsul Assalamualaikum. Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu moderator dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang Nggih, saya hormati Ibu Un dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, serta rekan-rekan semuanya, dan Mas Fatur Rahim yang saya banggakan. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya lagi di perjalanan, Bu. Ada nggih, di luar kota. Gitu. Jadi, Mas Fatur Rahim ini CPNS penghulu yang sejak 1 Juni bertugas di Kawah Tegal Timur, dan beliau sangat aktif, rajin, disiplin mengikuti diklat SAR dari awal sampai detik ini. Kemudian beliau nanti lulus dengan predikat yang memuaskan. Kaitannya dengan masalah yang diangkat Mas Fatur Rahim, memang benar semua sudah dikonsultasikan kepada saya selaku pimpinan dan didiskusikan dengan teman-teman yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Tegal Timur, bahwasannya media informasi masih sangat minim sehingga penyampaian berbagai kebijakan atau regulasi terkait nikah dan rujuk itu sering tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kita tahu sendiri karena kita saat ini hidup di zaman serba digital, maka penyebaran informasi melalui eh, media sosial itu menjadi suatu keharusan. Sementara ini sebelumnya media sosial yang sudah dibuat oleh kawan Tegal Timur seperti Instagram, WA, WA autorespon, dan Facebook itu kurang bisa dimaksimalkan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia. Nah ini alhamdulillah ketika Mas Fatur Rahim mengangkat isu ini, kemudian saya tugaskan untuk mengoptimalkan dan mengaktifkan kembali akun-akun media sosial yang dimiliki oleh kantor urusan agama Kecamatan Tegal Timur. Harapannya dengan hal tersebut bisa dilakukan secara optimal, maka informasi atau kebijakan dari pemerintah dalam hal ini urusan pernikahan atau rujuk bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selama ini masih menjadi masalah yang sangat eh, masalah yang sangat tradisional, itu ya masalah biaya nikah, yang mana masyarakat kurang begitu memahami tentang alur ataupun tentang biaya nikah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan optimalnya medsos yang dimiliki Kawah Tegal Timur, informasi tersebut bisa tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muh Samsul Arif SHI MAG selaku mentor. Mohon dukungannya Pak. Jangan lupa diberi sangu Insya yang Allah. banyak ya. Biar lancar ya Pak ya, biar semangat. Oke. Matur nuwun nggih. Sugeng tindakan. Silakan Ibu Siti Nurmaunah selaku penguji untuk memberikan kajiannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rahana. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhammad Syamsul Arif SHI MAG. Ya, sembah nuwun, Pak, sudah memberikan penguatan, sudah memberikan mentoring kepada Latsar, peserta Latsar, Saudara Fathur Rahim. Saudara Fathur Rahim, ya, kami sampaikan apresiasi atas gagasan rancangan aktualisasi yang tadi telah disampaikan. Beberapa catatan kami yang pertama, Videotron itu seperti apa? Kayak ini Bu, bentuknya kayak microwave tuh. Yang di kawah kan setiap kawah sekarang udah ada microwave tuh Bu. Nah itu microwave-nya belum jalan tuh Bu. Kayak kotak panjang gitu. Di situ kan bisa ada bisa menayangkan video atau apa. Kalau kalau saya pahamnya itu Betul, Bu.
ini besar seperti smartphone tapi layarnya besar. Nah, itu kayak Itu gitu. dulu karena KUA Tegal Timur merupakan KUA revitalisasi, maka Hmm. mendapatkan bantuan smartphone besar layar lebar dari Kemenak Pusat. Makasih. Oh gitu ya, karena bayangan saya Videotron itu kayak itu loh Pak, yang di misalnya di Semarang tuh ada Simpang 5 deket kantor gubernuran itu ada Videotron besar di tepi jalan raya yang itu dipakai untuk menayangkan informasi-informasi itu. Ya, bukan itu ya. Nah, ini saya coba cari Videotron adalah media tampilan visual yang menggunakan layar LED untuk menampilkan berbagai konten. Biasanya digunakan ya tadi gambaran saya Videotron itu jadi apa ini mungkin gitu kan. Ya, saya tahunya seperti itu, Bu. Aslinya kayak tampilannya kan kayak HP emang kayak gitu. Biasanya Ah, ah. bisa menampilkan Mungkin itu video-video. nanti diralat Mas Fatur Rahim, Ini, bahasanya bukan Pak. video, tapi layar lebar. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya, ah. Jadi mungkin nanti bahasanya layar lebar atau apa yang karena kalau gambaran saya Videotron itu yang ada Oh iya, ada Bu. Yang di Jalan Boyang gitu. iya yang di Yang jalan yang jalannya besar banget berat-berat. itu yang pernah jadi kasus kan beberapa tahun yang lalu saya masih ingat itu ada karena apa yang sempat rame diberitakan di koran itu apa pada pengadaan Videotron eh, pengadaan Videotronnya itu ya mungkin itu yang pertama eh, terkait dengan rancangan gagasan ini, monggo bisa dilanjutkan. Tapi masukan kami yang pertama di rancangan aksinya itu di tahapan kegiatan yang pertama jangan langsung merancang media penyebaran informasi layanan dengan menggunakan Instagram, TikTok, dan Videotron. Tapi yang pertama tetap ada lakukan konsultasi dulu meskipun itu sudah dilakukan, tapi ini catat di sini. Iya, Bu. Ya, apa mengkoordinasikan dulu, mengkonsultasikan dulu dengan mentor dan juga mendiskusikan dengan rekan kerja. Iya, Bu. Terus baru kemudian merancang 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 kontennya dulu. Iya. Iya, Bu. Ya, merancang kontennya dulu ya. Jadi apa isi yang mau sebelum dimasukkan ke Instagram, TikTok dan apa tadi video Iya. bukan Videotron ya kayak itu Layar anu ya. layar layar Ya, lebar. ya, itu mungkin di ini dulu ya tahapannya adalah mem- menyusun kontennya dulu, Ya, iya, Bu. ya merancang kontennya dulu. Ini, Bu, yang nomor 2 tuh. Yang kegiatan nomor 2 itu kan ada mencari referensi tuh, Bu. Ya, Itu. nah itu berarti itu dulu sebelum sebelum merancang, jadi biar urut sebelum ke merancang media sampai ke sana, ini dulu bahannya Beban. dulu tuh masuk tahapan nomor satu dulu. Tuh. Berarti nanti Ya, baru konsultasi, Bu, ya. konsultasi dulu ya kemudian baru eh, mengor- bukan mengorganisir panduan layanan gitu. Eh, ya intinya mencari referensi ini tadi ya untuk menyusun bahan konten bahan untuk layanan bimbingan nikah rujuk. Nggih, Bu. Ya itu yang kedua. Kemudian ketiga yang ketiga yang jelas yang pertama ini tadi ya apa merancang format format ininya, informasi layanannya. Kemudian ini membuat dan mengaktifkan kembali media informasi layanan KUA. Nah, ini nanti juga perlu diperhatikan karena ini kan mau sosialisasi kan intinya. Iya. Followernya itu nanti berapa? Jangan sampai nanti ketika LA followernya cuma 5 loh. Iya, benar, Bu. Followernya nanti cuma Iya, iya. 5 jenengan eh, Pak mentornya sama teman sejawat sama istrinya gitu. Oh iya, Bu. Berarti terkait follower juga diperhatikan, Bu, ya. Iya, karena kan ini maunya sosialisasi, ya kan? Iya. Iya. Sosialisasi kalau followernya cuma 5 mau mau apa yang disosialisasikan? Iya, Bu, benar.
Nah, jadi itu juga termasuk sampai sana paling enggak ya 500.000 lah. Nggih, Purana nggih. Nggih, nggih. Mau sosialisasi apa kalau followernya cuma 5 kalau pakai medsos? Nggih. Kan ini kita berpikirnya dampak juga kan, bukan bukan hanya membuat ini, tapi kalau membuat layanan tapi kemudian tidak apa, tidak termanfaatkan dengan baik kan juga kurang bermanfaat, hasilnya kurang berdampak. Inggih. Nah, ya, sosialisasi. Nah, ini eh, nanti juga dibikin before afternya. Oke. Ya, Bu. Itu oh ya, sebelum nanti dibuat perlu Saudara Fathur Rahim untuk ini cek recheck dulu, ha, apa baik itu kontennya maupun tampilannya. Nanti dikonsultasikan ke mentor dan Iya, Bu. coach ya. Iya, Bu. Itu. Iya. Kemudian, nanti disesuaikan. Ini, itu cukup Mas Fatur Rahim untuk apa? Untuk rancangan aktualisasinya. Nanti mohon Pak Syamsul Arif selaku mentor bisa eh, memberikan bimbingan kepada Saudara Fathur Rahim. Ya, yang Insya jelas Allah. tadi. Ya, Ye, nanti followernya berapa itu ya, nanti dicek juga. Ye, nanti kalau misalnya kami nguji kembali, akan kami cek Ya, untuk Bu. karena memang ini kan dampaknya apa gitu kan. Nah, jadi tersosialisasikannya pesan-pesan, konten-konten tadi, yang kontennya itu sudah diverifikasi dulu oleh mentor. Nah, ini oh ini nggak pas Mas gitu misalnya ya. Ini regulasinya nggak pas, nggak seperti ini lah itu nanti dikonsultasikan begitu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih atas masukan dan ini. Oke, sami-sami kami kembalikan ke Bu Rahana. Semangat, Nggih, Mas nggih, Fathur Rahim. Terima kasih, Pak Samsul Arif. nggih. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Siti Nur Maunah selaku penguji. Terima kasih Pak Samsul Arif selaku mentor. Kemudian untuk Mas Fathur Rahim, silakan diperbaiki masukan-masukan dari penguji dan Iya, Bu. mohon dukungannya Pak Mentor agar siap. ya lancar menyelesaikan tugas. Nggih, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Bisa keluar dari Zoom ini, Bu. Boleh, monggo Pak, matur nuwun, sugeng tindak ngatos-atos fi amanillah. Ini untuk saya juga bisa, Bu. Iya, Ya, silakan Bu. Mas. Ya, Sudah di terima Nggih, tadi sudah di ini belum Bu? Apa? Rik, Direcord ya? sudah, Bu. Oh, nggih, Sama-sama. baik sudah. jangan lupa. Nggih, Nggih, Sudah, Bu. nggih, monggo. Terima kasih, Bu. Sama-sama. nggih.